Janji di stasiun. Tahun 2012, bulan Juni. Panas sekali di kampung kecil di lereng Merapi, Yogyakarta. Rumah Sari dan Tarjo cuma gedek anyaman bambu beralas tanah. Atapnya genting yang sudah banyak bocor. Di dalam rumah, hanya ada dipan kayu, meja kecil, dan lemari pakaian yang kakinya sudah dimakan rayap. Utang ke rentenir sudah 5 juta. Ibu Sari sakit ginjal harus cuci darah 2 kali sebulan, tapi uang tak pernah cukup. Tarjo duduk di teras sambil ngopi pahit tanpa gula. Wajahnya coklat terbakar matahari, badannya kurus tapi urat-uratnya keras karena tiap hari jadi tukang batu. Di pangkuannya, Mas Gali yang baru 3 tahun tidur nyenyak sambil ngempeng jempol. Tarjo usap-usap rambut anaknya yang ikal itu pelan-pelan. "Sari, aku sudah putuskan. Aku ikut Pak Minto ke Jepang," katanya malam itu. Sari yang lagi nyuci piring di dapur langsung berhenti. Tangan dia gemetar. Dia tahu Tarjo sudah 2 minggu sering ngobrol sama Pak Minto, agen tenaga kerja yang katanya bisa berangkatkan orang ke Jepang gaji besar. "Mas, beneran? Jepang itu jauh sekali. Kita nggak punya duit buat biaya berangkat." Suara Sari pelan, takut. Pak Minto bilang bisa dicicil. Nanti kalau sudah di Jepang, gaji pertama langsung lunas semua. Katanya di sana kerja di pabrik mobil, gaji 20 juta sebulan. 3 tahun saja, Sar. 3 tahun aku pulang, kita beli rumah bata, Gali sekolah di kota, ibumu bisa cuci darah tiap minggu. Kita nggak susah lagi. Sari diam lama. Dia tahu tak ada pilihan lain. Tiap malam dia nangis lihat ibunya meringis kesakitan. Tiap hari dia takut rentenir datang minta bayar. Akhirnya dia mengangguk lemah. 2 minggu kemudian, hari keberangkatan tiba. Pagi-pagi sekali, jam 4, Tarjo sudah mandi dan pakai baju terbaiknya. Kemeja lengan panjang warna biru yang sudah luntur, celana hitam, dan sepatu karet yang masih mengkilat karena disemir malam tadi. Dia bawa tas gendong butut isinya cuma 2 setel baju ganti, foto keluarga, dan Al-Quran kecil. Sari sudah masak nasi goreng pakai telur 1 butir, lauk terakhir yang agak spesial. Mereka makan bertiga di lantai. Gali masih ngantuk, cuma ngunyah sedikit terus mainin sendok. "Papa mau kemana?" tanya Gali polos. Tarjo tersenyum, matanya berkaca-kaca. Dia angkat Gali ke pangkuannya. "Papa mau kerja jauh. Nak, Papa mau cari uang banyak biar nanti Gali bisa naik sepeda baru, bisa sekolah yang bagus, bisa makan daging tiap hari. Papa janji, paling lama 3 tahun Papa pulang." Gali cuma ngangguk-ngangguk, belum ngerti. Dia cium pipi papanya yang kasar karena belum dicukur. Sari tak bisa makan. Dia cuma pura-pura nyuapin nasi ke mulut, tapi tenggorokannya tercekat. Jam 5 pagi, mereka bertiga jalan kaki ke stasiun Tugu. Tarjo gendong Gali. Sari bawa tas kecil berisi bekal, nasi bungkus, telur rebus, sambal, dan kue apem buatan tetangga. Di jalan kampung banyak tetangga yang ngintip dari jendela, ada yang melambai, ada yang cuma diam karena tahu ini perpisahan berat. Sampai di stasiun, kereta ekonomi Jogja, Jakarta sudah nunggu. Banyak calon TKI lain yang sama-sama bawa tas gendong, wajah penuh harapan. Pak Minto berdiri di peron sambil megang map tebal, senyum lebar. Tarjo peluk Sari erat sekali. Badannya yang kurus itu masih kuat, bikin Sari merasa aman buat terakhir kali. Bau sabun colek dan minyak kayu putih dari badan Tarjo masuk ke hidung Sari. "Jaga Galih baik-baik. Jaga ibumu. Aku janji, Sar, aku pasti pulang bawa uang banyak. Kamu jangan nangis terus ya. Aku nggak tenang kalau kamu nangis." Suara Tarjo gemetar. Sari tak bisa bicara. Dia cuma mengangguk cepat-cepat sambil nangis. Air matanya jatuh ke bahu baju Tarjo. Tarjo jongkok, buka pelukan Galih yang mulai rewel karena ngantuk. "Nak, Papa pergi dulu ya. Kamu jaga Mama. Jangan nakal. Belajar yang rajin. Nanti Papa pulang bawa sepeda besar warna merah. Ada lampunya, ada belnya." Galih ngangguk. Matanya sudah basah juga. Dia peluk leher papanya erat-erat. "Papa cepet pulang ya. Galih kangen." Tarjo tak tahan lagi. Dia cium kening anaknya berkali-kali, lalu buru-buru kasih Gali ke Sari karena takut nangis di depan orang. Dia buka dompet lusuhnya, keluarkan amplop coklat tebal. Di dalamnya ada uang 2 juta rupiah, semua tabungan mereka selama 2 tahun. "Ini buat kalian. Pakai hemat. Kalau habis, jual aja emas kecil itu. Aku pasti kirim uang tiap bulan." Sari mau menolak, tapi Tarjo sudah masukin paksa ke tangan istrinya. Fluid kereta berbunyi panjang. Semua penumpang naik. Tarjo peluk Sari sekali lagi, kali ini lebih lama. Dia bisik di telinga Sari, "Aku cinta kamu sama Galih. Selamanya." Lalu dia naik kereta, berdiri di pintu sambil melambai.
Sari dan Gali berdiri di peron. Sari angkat tangan Gali supaya melambai ke papanya. Kereta mulai jalan pelan. Tarjo masih melambai dari jendela. Wajahnya tersenyum, tapi air matanya jatuh deras. Sari tak bisa menahan lagi. Dia teriak sekuat tenaga. Maas. Mas Tarjo. Janji ya pulang. Aku tunggu mas. Mas? Suara Sari pecah. Dia jatuh berlutut di peron. Gali ikut nangis kencang karena takut lihat mamanya seperti itu. Kereta semakin menjauh, sampai tinggal titik kecil, lalu hilang. Sari masih duduk di lantai peron, peluk Gali erat-erat. Orang-orang pada kasihan, tapi tak ada yang berani mendekat. Hanya angin pagi yang meniup rambut Sari yang terlepas dari jepitnya. Di tangannya, amplop 2 juta itu masih dia genggam erat. Tapi rasanya lebih berat dari dunia. Hari itu, Tarjo pergi. Dan tanpa mereka tahu, itu adalah hari terakhir mereka melihat Tarjo hidup-hidup selamanya. Surat dan janji kosong. Hari-hari pertama setelah Tarjo pergi terasa seperti mimpi buruk yang tak mau selesai. Sari bangun jam 3 pagi hanya untuk menatap dinding kosong. Berharap tiba-tiba pintu terbuka dan Tarjo masuk sambil bilang, "Salah kereta, Sar. Aku pulang." Tapi yang ada cuma suara jangkrik dan Gali yang tidur meringkuk di sampingnya. Bulan pertama masih ada kabar. Tarjo telepon dari Jakarta, suaranya ceria. "Sar, aku sudah sampai penampungan. Besok berangkat ke Malaysia dulu, katanya cuma transit. Sabar ya, 2 minggu lagi aku sudah di Jepang. Gaji pertama langsung aku kirim 15 juta. Sari cuma bisa nangis di telepon. "Mas sehat? Makan cukup? Jangan lupa minum air putih banyak-banyak." "Iya, sayang. Aku kangen kamu sama Gali. Cium Gali buat papa." Telepon ditutup, Sari langsung peluk Gali yang masih tidur. Cium pipinya berkali-kali sampai anaknya terbangun dan rewel. 2 minggu kemudian, uang pertama masuk. 3.500.000. Sari menangis sampai sesenggukan di kantor pos. Dia langsung beli beras, minyak, telur, sama susu danco untuk Gali. Sisanya dia bawa ke rumah sakit buat bayar cuci darah ibunya. Ibu Sari yang sudah lemah cuma bisa pegang tangan anaknya. "Nanti Tarjo pulang, kita foto bareng ya, Ma," kata Sari sambil tersenyum paksa. Setahun berlalu dengan cepat. Tarjo masih di Malaysia, katanya. Visa Jepang belum keluar, katanya. Tapi uang tetap masuk tiap bulan, kadang 2 juta, kadang 3 juta. Cukup buat makan, bayar sekolah TK Gali, dan cicilan utang. Tiap malam Sari buka handphone jadul Nokia-nya, cuma buat lihat foto Tarjo yang cuma satu-satunya. Foto waktu nikah, Tarjo pakai beskap, Sari pakai kebaya putih. Dia usap-usap layar sampai jarinya hitam. Galih mulai ngerti. Tiap ada orang lewat pakai motor, dia lari ke pintu. "Papa pulang. Papa pulang." Sari cuma bisa geleng pelan, lalu peluk anaknya dari belakang. "Belum, Nak, Papa masih kerja." Tahun kedua, 2014, kabar mulai berkurang. Telepon dari Tarjo jadi sebulan sekali, kadang 2 bulan sekali. Suaranya capek, tapi tetap ceria pura-pura. "Sar, visa lagi diproses. Sabar ya, katanya tahun ini pasti masuk Jepang." Uang masih masuk, tapi makin kecil. Kadang cuma 1 juta, kadang 500.000. Sari mulai kerja jahit payet di rumah tetangga. Dari jam 5 pagi sampai jam 10 malam, matanya perih karena lampu neon kecil. Galih masuk SD negeri. Seragamnya Sari jahit sendiri dari kain sisa. Hari pertama sekolah, Galih berdiri di depan rumah sambil pegang tas baru dari kain perca. "Mama, Papa tahu aku masuk SD belum?" "Tahu, Nak. Papa pasti bangga." Padahal malam sebelumnya Sari nangis di kamar mandi, karena Tarjo tak telepon sama sekali di hari penting itu. Akhir 2014, uang benar-benar berhenti. Telepon Tarjo tak bisa dihubungi. Sari panik. Dia pinjam handphone tetangga, telepon Pak Minto berkali-kali. "Tenang, Mbak. Tarjo sudah diberangkatkan ke Jepang. Mungkin nomornya diganti karena aturan perusahaan." "Kok nggak ada kabar, Pak? Kok uang nggak dikirim lagi?" "Itu biasa, Mbak. Di Jepang kan dilarang pakai handphone pribadi 6 bulan pertama." "Sabar ya." Sari percaya.
Dia harus percaya. Tak ada pilihan lain. 2015, Sari mulai kerja lebih keras. Pagi jualan gorengan di depan sekolah, siang jahit, malam nyanyi di dangdutan kampung kalau ada hajatan. Badannya kurus, tulang pipinya menonjol. Tapi tiap ditanya, dia selalu jawab, "Alhamdulillah, Mas Tarjo di Jepang baik-baik saja." Galih mulai berubah. Dia tak lagi lari ke pintu kalau ada motor lewat. Dia cuma diam kalau temennya cerita bapaknya beliin sepeda baru. Kadang dia duduk di tangga rumah sambil memandang jalan setapak. Sampai malam. Suatu malam, hujan deras. Listrik mati. Sari dan Galih tidur bareng di dipan kecil, ditutup selimut tipis. Galih tiba-tiba bicara pelan, suaranya serak. "Mama, Papa bohong ya? Papa nggak pulang lagi kan?" Sari kaget. Dia peluk Galih erat-erat, tak peduli badannya basah keringat. "Jangan gitu, Nak. Papa lagi kerja keras buat kita. Papa janjikan, 3 tahun. Masih ada waktu." Galih diam lama. Lalu dia menangis pelan di dada ibunya. "Aku kangen Papa. Aku mau Papa pulang." Sari tak bisa jawab apa-apa. Dia cuma peluk anaknya lebih erat, air matanya jatuh ke rambut Galih. Hujan di luar makin deras, seperti ikut menangis untuk mereka. Sejak malam itu, Galih tak pernah tanya lagi kapan papanya pulang. Tapi tiap malam, kalau Sari pura-pura tidur, dia dengar anaknya berbisik sendiri di gelap. "Papa, cepet pulang ya." Galih janji jadi anak pintar. Dan Sari cuma bisa menutup mulutnya dengan tangan, supaya isakannya tak terdengar. Harapan masih ada. Tapi setiap hari, harapan itu semakin tipis. Seperti lilin yang hampir habis, tapi tetap dinyalakan karena takut gelap. Kabar dari Kamboja. Awal 2016, hujan tak henti-henti di Kampung Sari. Atap bocor di 3 tempat, ember dan baskom berjejer di bawahnya. Tok, 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 sepanjang malam. Galih sudah 7 tahun, kelas 1 SD. Seragamnya sering basah karena harus jalan kaki 2 km ke sekolah sambil bawa payung bocor. Uang dari Tarjo sudah setahun lebih tak masuk sama sekali. Sari sekarang kerja 3 shift. Pagi jualan bubur di pasar, siang jahit kelambu nyamuk, malam bantu tetangga nimbang beras di penggilingan. Badannya tinggal kulit pembalut tulang. Matanya cekung, tapi kalau ada yang tanya kabar Tarjo, dia tetap tersenyum. Masih proses di Jepang, katanya sebentar lagi masuk pabrik. Malam itu, tanggal 14 Februari 2016, jam setengah 10. Galih sudah tidur. Sari lagi menjahit di bawah lampu teplok, matanya perih. Tiba-tiba handphone jadulnya bergetar. Nomor asing, awalan 855. Kamboja. Sari hampir tak berani angkat. Tapi tangannya gemetar sendiri, jarinya pencet tombol hijau. "Halo, dengan Mbak Sari istri Tarjo?" Suara laki-laki kasar, bahasa Indonesia campur aksen aneh. Latar belakang bising, seperti orang-orang teriak-teriak pakai bahasa Cina. "Iya, ini siapa?" Suara Sari langsung serak. "Aku Budi, Mbak. Teman satu kamar sama Mas Tarjo di sini. Di Phnom Penh." Sari berdiri tiba-tiba, benang jahitannya putus. "Phnom Penh mana? Mas Tarjo kan di Jepang." Orang itu diam sebentar, lalu tarik napas panjang. "Mbak, maaf. Kami semua ditipu. Agen bawa kami ke sini, ke Kamboja, bukan Jepang. Katanya cuma transit. Tapi pas sampai paspor langsung disita. Kami dipaksa kerja di perusahaan scam online. Harus tipu orang lewat internet. Kalau target nggak tercapai, dipukul. Mas Tarjo, dia sudah nggak kuat, Mbak." Sari langsung lemas. Lututnya tak kuat lagi, dia ambruk ke lantai tanah. Lampu teplok jatuh, minyak tanah tumpah, apinya hampir padam. "Mas Tarjo di mana sekarang?" Besem bicara. "Tolong, aku mau dengar suaranya." "Maaf, Mbak, Mas Tarjo lagi di klinik kecil. Dia batuk darah sejak 2 minggu lalu. Badannya tinggal tulang. Dokter bilang TBC, tapi perusahaan nggak mau bayar obat. Kami patungan, tapi nggak cukup." Sari mulai teriak. Suaranya pecah, sampai Galih terbangun dan lari ke ibunya. Mama kenapa?" Sari tak peduli.
Dia cuma teriak ke telepon, "Tolong selamatin Mas Tarjo. Tolong bawa dia pulang. Aku kirim uang. Aku jual apa saja." "Mbak, aku cuma bisa telepon sebentar. Nanti ketahuan penjaga, aku juga kena siksa. Aku simpan nomor Mbak. Kalau ada apa-apa aku kabarin lagi." Telepon ditutup. Sari masih pegang handphone ke telinga, berharap itu cuma mimpi. Tapi suara Budi masih terngiang, "Mas Tarjo batuk darah, tinggal tulang." Galih peluk ibunya dari belakang, takut. "Mama, Papa sakit ya?" Sari tak jawab. Dia cuma peluk Galih erat-erat, lalu menangis sampai sesenggukan. Suaranya keras sekali sampai tetangga sebelah nyalakan lampu dan ngetok pintu. Malam itu Sari tak tidur. Dia duduk di depan foto pernikahan, tangannya gemetar. Dia ingat-ingat semua janji Tarjo. 3 tahun aku pulang, bawa uang banyak, kita beli rumah bata, semuanya bohong. Bukan Jepang, bukan gaji besar. Suaminya disekap di negara asing, dipukul, disiksa, dan sekarang sekarat. Pagi harinya, Sari langsung ke kota. Dia pinjam motor tetangga, pakai rok dan jilbab terbaiknya. Dia ke kantor agen Pak Minto. Pintu terkunci, gembok besar. Tetangga bilang Pak Minto sudah kabur sejak setahun lalu. Sari ke polisi. Polisi cuma geleng-geleng. Kasus TKI scam di Kamboja banyak sekali. "Mbak, sulit." Sari ke kantor Kemenlu cabang Yogyakarta. Petugas ramah, tapi jawabannya sama, "Kami butuh data lengkap. Kalau paspor disita, sulit dilacak." Sari pulang sore hari dengan tangan kosong. Hujan deras lagi. Dia jalan kaki dari terminal karena bensin habis. Sepatu plastiknya bolong, kakinya penuh lumpur. Sampai rumah, Galih lagi duduk di teras sambil pegang foto kecil Tarjo waktu masih muda. "Mama, Papa beneran sakit." Sari jongkok di depan anaknya, pegang pipi Galih yang sudah basah air mata. "Iya, Nak, Papa lagi susah di sana. Tapi Mama janji, Mama akan bawa Papa pulang." Galih peluk ibunya erat-erat. "Aku nggak mau mainan lagi, Ma. Aku mau Papa pulang aja." Malam itu Sari jual cincin kawin emas tipisnya ke toko emas. Dapat 3.200.000. Dia langsung ke warnet, kirim uang lewat Western Union ke nama Budi yang dikasih nomor rekening aneh. Pesan singkatnya cuma 1 kalimat. "Tolong pakai ini buat obat Mas Tarjo. Bilang ke dia, aku sama Galih nunggu dia pulang." Tapi seminggu kemudian, Budi telepon lagi. Suaranya lebih pelan, lebih takut. "Mbak, uangnya sampai, tapi cuma cukup buat obat 2 minggu. Mas Tarjo minta aku sampaikan, dia minta maaf nggak bisa pulang bawa sepeda buat Galih. Dia bilang, dia sayang kalian." Sari langsung jatuh di warung telepon umum. Orang-orang pada menoleh. Dia tak peduli. Dia cuma teriak dalam hati, "Mas, jangan tinggalin kami, jangan." Sejak hari itu, setiap malam Sari mimpi yang sama. Tarjo berdiri di depan rumah. Badannya kurus sekali, bajunya compang-camping, kakinya berdarah. Dia tersenyum lemah, angkat tangan mau peluk. Tapi begitu Sari hampir sampai, tubuh Tarjo hancur jadi abu ditiup angin. Sari terbangun menjerit. Galih ikut terbangun, peluk ibunya. "Mama, Papa datang tadi dalam mimpi ya." Sari cuma bisa mengangguk, lalu peluk anaknya sampai pagi. Harapan yang tadinya tinggal sehelai benang, sekarang benar-benar hampir putus. Harapan yang mati pelan-pelan. 2016 berlalu seperti kabut. Uang yang Sari kirim lewat Budi tak pernah sampai ke tangan Tarjo sepenuhnya. 2 minggu kemudian nomor Budi tak bisa dihubungi lagi. Sari telepon berkali-kali sampai pulsa habis, hanya nada sibuk atau nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Dia tahu, Budi mungkin sudah dipindah camp, atau lebih buruk lagi, sudah dihilangkan karena berani telepon keluarga korban. Sari masih nekat. Dia jual televisi tabung 14 inci warisan ibunya, dapat 400.000. Uang itu dia bawa ke kantor LSM yang bantu TKI bermasalah di Yogyakarta. Petugasnya baik, mencatat nama Tarjo, tanggal lahir, nomor paspor yang Sari masih simpan di dompet plastik. Mereka janji akan koordinasi sama KBRI Phnom Penh. 2-4 bulan, Mbak. Sabar ya.
Sari pulang dengan hati sedikit ringan. Tapi 4 bulan jadi 8 bulan, 8 bulan jadi setahun, tak ada kabar apa-apa. Surat yang dikirim LSM kembali dengan stempel, alamat perusahaan tidak ditemukan. Sari mulai putus asa. Tiap malam dia duduk di teras sampai tengah malam, menatap jalan tanah yang gelap, berharap tiba-tiba ada lampu motor dan Tarjo turun sambil bawa koper besar. Tapi yang lewat cuma anjing kampung, dan sesekali motor tetangga pulang hajatan. Galih berubah total. Dulu ceria, sekarang pendiam. Di sekolah dia sering duduk sendirian di pojok kelas. Teman-temannya sudah punya sepeda, ada yang dijemput bapaknya pakai motor. Galih cuma berjalan kaki, tasnya bolong, sepatunya sudah sobek di jempol kaki. Suatu hari-hari ayah di sekolah. Semua anak diminta bawa bapaknya untuk foto bareng. Galih pulang sendiri, seragamnya basah bukan karena hujan, tapi air mata. Dia masuk rumah, langsung masuk kamar, tak mau makan malam. Sari masuk pelan-pelan, duduk di samping anaknya yang meringkuk di dipan. "Nak, maaf ya mama gak bisa bawa papa." Galih tak menjawab. Bahunya berguncang pelan. Lama sekali baru dia buka suara, serak. "Mama, temenku bilang papa kabur sama perempuan lain. Katanya papa gak sayang kita lagi." Sari kaget sampai dadanya sesak. Dia peluk Galih erat-erat. "Itu bohong. Nak, papa lagi susah di sana. Papa nggak akan ninggalin kita." Galih balik memeluk ibunya, nangis kencang seperti anak kecil lagi. "Aku mau papa, Ma, aku mau papa pulang." Malam itu Sari tak tidur. Dia keluar rumah, duduk di bawah pohon mangga, menangis sampai tenggorokannya sakit. Dia marah pada Tarjo yang pergi, marah pada agen yang menipu, marah pada dirinya sendiri yang dulu mengizinkan suaminya pergi. 2017, Ibu Sari meninggal. Cuci darah terakhir tak bisa dibayar. Jenazahnya dimakamkan di belakang masjid kampung. Sari tak punya uang buat batu nisan, cuma papan kayu kecil bertuliskan nama. Di pemakaman, Sari berdiri sendirian di depan gundukan tanah baru. Hujan gerimis. Dia berbisik, "Ma, aku janji nanti Tarjo pulang, kita pindahin makam ibu ke tempat yang lebih bagus. Sabar ya, Ma." Tapi dalam hati, dia sudah mulai tak percaya janji itu sendiri. Tahun 2018, Sari mulai minum obat tidur yang dibeli dari apotek tanpa resep. Setengah tablet dulu, lalu 1 tablet, lalu 1,5. Supaya dia tak terbangun jam 3 pagi dan menangis sampai subuh. Tapi mimpi tetap datang. Tarjo berdiri di ujung jalan, tangannya terulur, tapi setiap Sari hampir sampai, tubuh Tarjo ambruk dan jadi debu. Galih mulai membantu ibunya. Usia 9 tahun dia sudah jualan koran sore hari, bantu angkat beras di penggilingan tetangga. Uangnya kecil, cuma 5-10 ribu sehari, tapi dia simpan di celengan bambu. "Buat bawa papa pulang, Ma," katanya sambil tersenyum paksa. Sari cuma bisa peluk anaknya, tak sanggup bilang bahwa uang segitu tak akan pernah cukup. Suatu malam di akhir 2018, tetangga sebelah ngasih kabar ada bapak-bapak dari kampung sebelah yang baru pulang dari Kamboja. Namanya Pak Slamet. Katanya dulu satu perusahaan sama Tarjo. Sari langsung lari ke rumah itu malam-malam, bawa Galih yang sudah ngantuk. Sampai di sana, Pak Slamet duduk di teras, kakinya bengkak penuh bekas luka. "Iya, Mbak, aku kenal Tarjo. Dia orang baik. Dulu satu tim sama aku. Dia pernah coba kabur bareng aku, tapi kakinya dipukul pakai pipa besi sampai retak. Setelah itu dia nggak bisa jalan jauh. Terakhir aku lihat, dia cuma tiduran di kasur, batuk darah tiap malam. Aku kabur sendiri, Mbak. Aku nggak bisa bawa dia." Sari langsung ambruk di teras rumah orang. Dia menangis sampai tak ada suara lagi. Galih berdiri di sampingnya, matanya merah tapi tak menangis. Dia cuma pegang tangan ibunya erat-erat. Pulang dari rumah Pak Slamet, Sari tak bicara apa-apa selama 3 hari. Dia cuma duduk di depan rumah, menatap kosong. Makan cuma disuapi Galih. Hari keempat, Galih masuk kamar ibunya, bawa celengan bambunya yang sudah penuh. "Mama, ini uangku. 300 ribu. Kita cari papa ya." Sari menatap anaknya lama. Lalu dia peluk Galih, nangis lagi. Tapi kali ini nangisnya beda. Bukan nangis putus asa,
Tapi nangis ibu yang sadar anaknya jauh lebih kuat daripada dirinya. Sejak hari itu, Sari berhenti minum obat tidur. Dia tetap kerja keras, tapi sekarang ada tujuan baru. Menabung buat ke Kamboja suatu hari nanti, walau dia tahu itu hampir mustahil. Harapan memang sudah hampir mati. Tapi karena Galih, Sari memaksakan diri menjaga sehelai nyala kecil itu tetap hidup. Sedikit demi sedikit, hari demi hari. Di dalam hatinya, dia masih berbisik setiap malam. "Mas, tunggu kami. Kami akan jemput kamu pulang. Hidup atau mati, kamu harus pulang ke rumah ini." Kabar duka. Hari itu adalah Selasa, 3 Desember 2019. Langit mendung tebal, tapi belum hujan. Sari baru selesai menjemur pakaian di belakang rumah, ketika handphone pinjaman dari tetangga berdering keras. Nomor panjang, awalan 855 lagi. Jantung Sari langsung berdegup kencang. Sudah hampir setahun tak ada kabar apapun dari Kamboja. Dia buru-buru masuk rumah, tutup pintu, takut tetangga dengar. "Halo, dengan Ibu Sari, istri Bapak Tarjo." Suara perempuan, bahasa Indonesia tapi sangat formal. "Iya, ini saya." "Dari mana, Mbak?" "Ini dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh." "Maaf mengganggu, Bu. Kami perlu konfirmasi data dulu." Sari langsung duduk di lantai. Kakinya tak kuat lagi. "Tarjo, suami saya, kenapa?" Ada jeda panjang di seberang sana. Lalu suara itu pelan sekali. "Kami menyesal sekali harus menyampaikan ini, Bu. Bapak Tarjo sudah meninggal dunia tanggal 27 Agustus 2019. Jenazah dimakamkan di pemakaman umum Tuol Trea, Phnom Penh, karena tidak ada biaya pemulangan dan tidak ada keluarga yang bisa dihubungi saat itu." Dunia seperti berhenti berputar. Sari tak langsung menangis. Dia cuma diam, handphone masih di telinga. Suara petugas KBRI masih bicara, tapi Sari tak mendengar apa-apa lagi. Hanya bunyi, ung, di telinganya. "Bu Sari, Bu, masih di sana?" Sari baru tersadar. Mulutnya terbuka, tapi yang keluar cuma jeritan panjang yang tak ada suaranya. Handphone jatuh ke lantai, pecah layarnya. Sari memukul-mukul dada sendiri, rambutnya dilepas dari jepitan, dirontai sendiri. "Tidak, Mas Tarjo. Mas jangan mati. Aku masih nunggu kamu. Mas, pulang Mas. Pulang." Jeritannya memecah kampung. Tetangga-tetangga berlarian datang. Bu RT langsung peluk Sari dari belakang, takut dia membenturkan kepala ke tembok. Galih yang sedang main bola di sawah mendengar teriakan ibunya. Dia lari pulang, kakinya terpeleset berkali-kali di lumpur. Sampai di rumah, dia lihat ibunya sudah berguling-guling di lantai, mulutnya berbusa, matanya putih. Mama kenapa? Papa kenapa?" Bu RT cuma bisa peluk Galih. "Nak, papa kamu sudah dipanggil Yang Maha Kuasa." Galih langsung lemas. Dia jatuh berlutut di samping ibunya, pegang tangan Sari yang dingin. "Mama, papa mati ya? Papa mati beneran?" Sari tak menjawab. Dia cuma menatap langit-langit rumah, matanya kosong. Dadanya naik turun cepat, seperti orang kehabisan napas. Malam itu puskesmas datang. Dokter kasih obat penenang lewat suntik. Sari tidur lelap, tapi di wajahnya masih ada air mata yang mengalir terus. Galih duduk di samping dipan, tak mau pindah. Dia pegang tangan ibunya erat-erat, takut kalau lepas ibunya ikut pergi menyusul papanya. 2 hari Sari tak sadar. Kampung ramai, orang-orang datang bawa makanan, bawa doa. Tapi rumah terasa hampa. Hari ketiga, Sari akhirnya membuka mata. Dia duduk pelan, rambutnya acak-acakan, matanya bengkak. "Galih, mana mama tadi?" Galih langsung peluk ibunya, nangis lagi. "Mama pingsan, MA. Dari Selasa." Sari peluk anaknya lama sekali. Lalu dia bangkit, jalan pelan ke almari kecil, ambil baju Tarjo yang paling bagus, kemeja biru luntur yang dipakai waktu berangkat dulu. Dia peluk baju itu, cium berkali-kali. "Mas, maaf aku telat jemput kamu, maaf aku nggak cukup kuat."
Malam itu juga Sari minta tetangga bantu buatkan kuburan kosong di halaman belakang rumah. Kayu nisan sederhana, ditulis tangan Tarjo bin Sarmidi. Wafat 27 Agustus 2019 di Phnom Penh, Kamboja. Selamat jalan, Mas. Kami menunggumu pulang. Hari pemakaman simbolis diadakan Jumat pagi. Seluruh kampung datang. Embok Sum, ibunya Tarjo yang sudah tua, pingsan 2 kali sampai harus ditopang 2 orang. Sari pakai mukena putih, berdiri di depan nisan kosong, baca Yasin dengan suara pecah. Galih, 10 tahun, pakai baju koko putih yang terlalu besar karena punya sepupunya. Dia berdiri tegak di depan nisan, tak menangis. Cuma matanya merah. Lalu dia bicara pelan, tapi semua orang dengar. Papa, katanya mau beliin sepeda. Papa bohong. Papa ninggalin aku sama mama sendirian. Suara Galih datar, tapi setiap kata seperti pisau. Embok Sum langsung menangis kencang sampai hampir jatuh lagi. Setelah doa selesai, orang-orang pelan-pelan pulang. Tinggal Sari dan Galih duduk di depan nisan kosong sampai sore. Hujan mulai turun gerimis. Sari pegang bahu anaknya. Nak, mulai sekarang papa tidur di sini ya. Walaupun cuma nama, tapi papa sudah pulang ke rumah kita. Galih mengangguk pelan. Lalu dia ambil batu kecil, taruh di atas gundukan tanah kosong itu. Aku janji, Pak, aku akan jaga mama. Aku nggak akan nangis lagi. Malam harinya, kampung sudah sepi. Sari duduk sendirian di teras, pegang surat resmi dari KBRI yang baru datang sore tadi lewat pos. Ada foto kecil hitam putih, batu nisan kecil di tengah rumput liar, bertuliskan Indonesian Man Diet Agustus 2019. Sari cium foto itu berkali-kali, lalu peluk ke dada. Mas, aku janji, suatu hari aku dan Galih akan ke sana. Kami akan bawa kamu pulang beneran. Tanahmu akan kami tanam di sini. Kamu nggak akan sendirian lagi di sana. Angin malam berhembus pelan, seperti pelukan Tarjo yang tak pernah benar-benar pergi. Kubur kosong di kampung. Pagi setelah pemakaman simbolis, kampung masih terasa sepi. Bau kemenyan dan bunga masih menempel di udara. Nisan kayu sederhana itu berdiri tegak di halaman belakang rumah Sari, dikelilingi bunga Kamboja yang baru ditanam tetangga. Gundukan tanahnya kecil, kosong, tapi bagi Sari dan Galih itu sekarang adalah tempat Tarjo tidur. Sari bangun jam 3 pagi seperti biasa. Dia tak bisa tidur nyenyak lagi sejak kabar duka datang. Matanya langsung tertuju ke jendela belakang yang menghadap kuburan kosong. Dia ambil air wudhu, sholat subuh sendirian, sujudnya lama sekali. Habis salam, dia menangis pelan di sajadah. Ya Allah, kembalikan suamiku. Walau cuma tulangnya, kembalikan ke kampung ini. Galih terbangun karena dengar isakan ibunya. Dia masuk pelan, duduk di samping Sari, peluk ibunya dari samping tanpa bicara. Mereka berdua duduk di situ sampai adzan duha. Hari-hari pertama setelah itu terasa seperti berjalan di dalam air. Semua gerakan lambat, semua suara jauh. Orang kampung masih sering datang bawa makanan, tapi Sari cuma bisa tersenyum tipis dan bilang, terima kasih. Matanya kosong. Malam ketiga, Sari buka kotak kayu kecil di bawah dipan. Kotak itu tak pernah dibuka 7 tahun terakhir. Di dalamnya, baju Tarjo yang terakhir dipakai sebelum berangkat, kemeja biru luntur, celana hitam, dan kaos oblong putih yang masih ada bau sabun colek samar-samar. Sari ambil kaos oblong itu, peluk ke muka, tarik napas dalam-dalam. Bau Tarjo masih ada. Bau keringat, sabun murah, dan tembakau yang selalu dia isep di teras. Sari langsung menangis sampai sesenggukan. Dia tidur sambil peluk baju itu sepanjang malam, seperti memeluk tubuh Tarjo yang sudah tak ada lagi. Galih bangun tengah malam, lihat ibunya meringkuk peluk baju papanya. Dia tak bilang apa-apa, cuma ambil selimut, tutupi ibunya, lalu tidur lagi di lantai, dekat-dekat supaya ibunya tahu dia masih ada. Minggu pertama, setiap pagi Sari dan Galih nyekar bareng. Sari bawa air dalam teko kecil, siram bunga Kamboja yang masih layu. Galih bawa sapu lidi, bersihin daun-daun kering di atas gundukan. Pagi, Pak, kata Galih pelan setiap kali sampai di nisan. Papa tidur nyenyak enggak? Di sini enggak panas kan? Enggak ada yang nyiksa papa lagi kan?
Sari cuma bisa mengangguk sambil menahan tangis. Lalu mereka duduk berdua di depan nisan. Kadang setengah jam, kadang 2 jam, sampai matahari tinggi. Suatu sore, Galih pulang sekolah bawa kertas gambar dari sekolah. Gambar pensil warna, rumah gedek, pohon mangga, nisan kecil, dan 3 orang stick figure. 1 besar, Mama, 1 kecil, Galih, dan 1 lagi tinggi kurus memakai topi, Papa. Di bawahnya ditulis tulisan anak SD yang masih miring-miring. Papa sudah pulang. Sekarang kita bertiga lagi. Sari lihat gambar itu langsung nangis. Dia peluk Galih lama sekali, tak bisa bicara. Malam harinya, gambar itu ditempel di dinding tepat di atas nisan kayu. Dilaminating pakai plastik bekas supaya nggak rusak kena hujan. Embok Sum, Ibu Tarjo, datang hampir tiap hari. Badannya sudah bungkuk. Jalannya pelan pakai tongkat. Tiap datang dia bawa sesuatu. Pisang rebus, kue apem, atau hanya segenggam kacang goreng. Tarjo, ini makanan kesukaanmu dulu. Makan ya, nak, katanya sambil taruh di atas tanah. Suatu hari Embok Sum pingsan di depan nisan. Jatuhnya pelan, seperti kehabisan tenaga. Sari dan Galih buru-buru angkat ke dalam rumah. Dokter kampung datang, bilang tensi turun karena terlalu sering nangis. Sejak itu Sari larang Embok Sum datang tiap hari. Tapi Embok Sum tetap datang, sekarang cuma 2 kali seminggu. Dia duduk di depan nisan, cerita sendiri. Tarjo, dulu kamu kecil nakal banget. Suka nyolong mangga tetangga. Sekarang kamu sudah tenang di sana ya. Jaga anak sama mantumu ya. Nak, Embok janji nggak akan ganggu lagi. Sari cuma bisa duduk di samping. Pegang tangan mertuanya yang keriput. Bulan Januari 2020, musim hujan besar. Air bah datang sampai masuk halaman. Gundukan tanah kuburan kosong ambruk separuh. Sari panik. Dia dan Galih buru-buru keluar malam-malam pakai senter, pakai karung beras bekas buat nimbun lagi tanahnya. Hujan deras, petir menyambar-nyambar. Mereka berdua basah kuyup, tangan penuh lumpur. Papa nggak boleh kebanjiran, Papa nggak boleh hanyut, teriak Galih sambil nangis. Sari peluk anaknya di tengah hujan. Nggak akan, nak, Papa udah di sini. Mama sama kamu nggak akan biarin Papa pergi lagi. Malam itu mereka berdua sakit demam bareng. Tapi keesokan paginya, begitu demam agak turun, mereka langsung keluar lagi, benerin gundukan, pasang batu bata bekas di pinggirnya supaya tak ambruk lagi. Setelah kejadian banjir itu, Sari nekat bikin pagar kecil dari bambu mengelilingi kuburan kosong. Dia kerjain sendiri malam-malam, dibantu Galih yang megang senter. Butuh 2 minggu. Hasilnya sederhana, tapi kuat. Sekarang ada pagar, ada pintu kecil dari anyaman bambu. Di atas pintu kecil itu Galih tulis pakai cat semprot sisa tetangga. Selamat datang pulang, Papa. Setiap malam sebelum tidur, Galih selalu keluar dulu ke belakang rumah, berdiri di depan pagar bambu itu. Selamat tidur, Pak. Besok aku cerita lagi ya. Lalu dia masuk, cium pipi ibunya, baru tidur. Sari tahu, anaknya sudah jauh lebih dewasa daripada umurnya. Dan dia tahu, kuburan kosong itu bukan cuma tempat ziarah. Itu adalah tempat mereka berdua belajar menerima kehilangan, 1 hari demi 1 hari, 1 doa demi 1 doa. Di dalam hati Sari, dia berbisik setiap malam sebelum tidur. Mas, kamu sudah pulang. Walaupun cuma nama, walaupun cuma bayang. Tapi kamu sudah di rumah. Dan kami gak akan pernah biarkan kamu sendirian lagi. Angin malam selalu berhembus pelan di antara bunga Kamboja yang mulai tumbuh. Seperti jawaban dari Tarjo yang tak pernah benar-benar pergi. Hidup yang terus berjalan. Tahun 2022. Galih sudah kelas 1 SMP. Badannya tambah tinggi, suaranya mulai pecah. Seragam putih abu-abunya Sari jahit sendiri dari kain murah. Tapi rapi sekali. Pagi-pagi dia berangkat sekolah naik sepeda butut yang dibeli dari tukang loak seharga 200.000, hasil tabungan 2 tahun. Bukan sepeda merah berlampu yang pernah dijanjikan Tarjo, tapi Galih tetap senyum lebar waktu pertama kali bisa bawa pulang. "Ma, aku bisa bawa mama ke pasar nanti ya," katanya sambil nyanyi-nyanyi. Sari cuma mengangguk, matanya berkaca-kaca. Dia ingat dulu Galih kecil selalu bilang, "Nanti papa yang beliin sepeda."
Sekarang anaknya sudah besar, dan sepeda itu dibeli pakai keringat mereka sendiri. Warung kecil di depan rumah akhirnya jadi. Cuma meja kayu, atap seng bekas, isinya sabun colek, mie instan, telur, rokok eceran, dan permen jadul. Modalnya dari patungan tetangga sama tabungan Sari bertahun-tahun. Namanya, Warung Berkah Tarjo. Tulisannya Gali buat pakai cat semprot di papan triplek. Setiap malam Sari hitung uang receh di bawah lampu teplok. Kadang untung 15.000, kadang 30.000. Cukup buat beras, listrik, sama cicilan buku pelajaran Galih. Galih pulang sekolah langsung bantu. Nyapu warung, nimbang beras, kadang jam duit pembeli kecil-kecil. Kalau ada pembeli nanya, bapaknya mana, Galih? Dia cuma jawab singkat, Papa udah tenang di surga, Pak. Suaranya datar, tapi Sari tahu itu cara Galih melindungi hatinya sendiri. Malam hari, mereka masih nyekar bareng. Sekarang kuburan kosong itu lebih rapi. Pagar bambunya diganti besi sisa bangunan, lantainya disemen tipis pakai semen curah, bunga kamboja sudah besar dan sering berbunga kuning. Di samping nisan ada tempat lilin kecil dari kaleng susu bekas. Galih suka cerita ke papanya tentang hari itu. Nilai ulangannya, teman yang pinjem pensil, atau guru olahraga yang lucu. Sari cuma duduk di samping, sesekali menimpali, Papa pasti bangga kamu rajin, Nak. Suatu malam di tahun 2023, ada laki-laki datang ke warung. Namanya Pak Warto, duda anak satu, tetangga 2 rumah dari situ. Umurnya 45, kerja buruh bangunan, orangnya pendiam tapi baik. Dia sering beli rokok sama kopi di warung Sari. Lama-lama dia mulai sering ngobrol. Bantu angkat beras, bantu pasang lampu warung yang mati, bahkan pernah bawa Galih main bola di lapangan. Galih seneng, jarang ada laki-laki dewasa yang mau dekat-dekat sama dia. Satu malam, Pak Warto datang pakai baju rapi, bawa kue bolu buatan adiknya. Mbak Sari, boleh ngomong sebentar? Sari tahu ini bakal jadi pembicaraan serius. Dia suruh Galih masuk dulu ke dalam. Mbak, saya tahu Mbak susah sendiri besarnya Galih. Saya juga sendiri. Anak saya sama umur Galih. Kalau Mbak mau, saya siap jadi bapak buat Galih, jadi suami buat Mbak. Saya nggak janji kaya, tapi saya janji nggak akan buat Mbak nangis lagi. Sari diam lama. Dia memang capek sendiri. Capek bangun jam 3 pagi, capek takut kalau sakit tak ada yang urus. Tapi setiap kali hampir goyah, dia lihat foto Tarjo di dinding, lihat nisan di belakang rumah. Maaf, Mas Warto, hati saya masih penuh sama almarhum. Galih juga, dia belum siap punya bapak baru. Terima kasih banyak, tapi saya belum bisa. Pak Warto mengangguk pelan, tak marah. Dia cuma bilang, kalau suatu hari Mbak butuh apa saja, panggil saya ya. 2 hari kemudian, Galih tahu dari temennya. Malam itu dia masuk kamar Sari, matanya merah. Mama mau nikah lagi sama Pak Warto? Sari kaget. Siapa bilang? Temenku dengar dari bapaknya. Mama mau ninggalin papa ya? Sari langsung peluk anaknya. Enggak, Nak. Mama cuma punya Papa Tarjo. Selamanya cuma papa kamu satu-satunya. Galih nangis di pelukan ibunya. Aku takut, takut mama lupa papa, aku cuma mau Papa Tarjo. Sejak malam itu, Sari benar-benar tutup hati. Pak Warto tetap baik, tetap beli rokok di warung, tapi tak pernah ngomong soal itu lagi. Awal 2024, keajaiban kecil datang. Galih ikut Olimpiade Sains tingkat kabupaten, dapat medali perunggu. Pulang sekolah dia lari ke rumah, teriak-teriak bawa piala kecil dari plastik. Aku juara. Sari langsung keluar warung, peluk anaknya sampai pialanya hampir jatuh. Malam itu mereka ke makam Tarjo. Galih taruh piala di depan nisan. Pak, aku juara. Papa lihat kan? Papa pasti bangga ya. Sari tak bisa bicara. Dia cuma peluk Galih dari belakang, air matanya jatuh ke bahu anaknya. 2 bulan kemudian, pengumuman beasiswa sekolah swasta terbaik di kota keluar. Galih lolos 100%. Biaya sekolah, buku, seragam, sampai uang saku ditanggung sampai lulus SMA. Sari dapat suratnya dari guru BK, langsung duduk lemas di warung. Galih pulang sekolah,
lihat ibunya lagi nangis. Dia takut. Mama kenapa? Nilai aku jelek? Sari kasih surat itu tanpa bicara. Galih baca, matanya melebar. Lalu dia jatuh berlutut, peluk kaki ibunya. Ma, aku lolos beasiswa. Mereka berdua nangis bareng di depan warung, sampai pembeli pada ikut menangis lihat. Malam harinya, seperti biasa, mereka ke makam Tarjo. Galih bawa surat beasiswa, taruh di atas nisan. Papa, aku diterima sekolah bagus. Gratis, Pak. Papa nggak usah khawatir uang lagi. Aku janji nanti aku kerja. Aku bawa mama umroh, aku bawa tanah dari makam papa yang di Kamboja ke sini. Papa tunggu aku ya. Sari cuma bisa mengangguk. Dia lihat anaknya yang semakin tinggi, suaranya semakin dalam, tapi matanya masih sama seperti Tarjo dulu. Mata yang penuh harapan walaupun hidup sudah terlalu berat. Angin malam berhembus pelan, bunga Kamboja bergoyang seperti mengangguk. Sari tersenyum kecil untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama. Hidup memang terus berjalan. Luka tak pernah benar-benar sembuh, tapi mulai terbiasa membawa luka itu sambil tetap melangkah. Dan di setiap langkah itu, Tarjo selalu ikut berjalan bersama mereka. Lewat doa, lewat cerita, lewat nama yang tak pernah pudar di hati. Perjalanan ke Kamboja. April 2025. Galih sudah 16 tahun, kelas 2 SMA swasta di kota. Tingginya melebihi Sari, suaranya dalam, bahunya lebar. Wajahnya mirip Tarjo banget, cuma matanya lebih tajam, mata orang yang terlalu cepat besar karena hidup. Uang sudah terkumpul, 13 juta rupiah. Hasil tabungan warung, beasiswa Galih yang ditabung utuh, bantuan dari guru-guru sekolah, donasi kecil-kecilan lewat Instagram yang dibuat temen Galih, plus sisa uang dari Mbok Sum yang menjual sawah kecilnya. Tiket pesawat Jakarta, Phnom Penh pulang pergi untuk 2 orang, 9,8 juta. Visa on arrival, transportasi, penginapan murah, sisanya cukup. Sari takut. Sudah 13 tahun dia tak pernah naik pesawat, tak pernah keluar Jawa. Tapi setiap kali ragu, dia lihat Galih yang sudah siapin ransel kecil dan paspor biru barunya. Kita harus jemput papa pulang, Ma. Beneran pulang. Keberangkatan ditetapkan 28 April 2025, hari Senin. Malam sebelumnya, seluruh kampung datang ke rumah. Ada selamatan kecil, baca Yasin bareng. Mbok Sum peluk Galih lama sekali, nangis di bahunya. Galih, kalau sudah sampai di sana, bilang ke bapakmu Mbok minta maaf nggak bisa ikut. Bilang Mbok bangga punya cucu kayak kamu. Pagi-pagi jam 3, mobil sewaan dari tetangga mengantar mereka ke stasiun Tugu. Dari sana naik kereta ke Jakarta, lalu pesawat jam 10 pagi. Galih tak tidur sama sekali, takut ketinggalan. Di Bandara Soekarno-Hatta, Sari gemetar. Dia pegang tangan Galih rat-rat waktu antre check-in. Petugas melihat paspor mereka, tersenyum ramah. Ke Kamboja ya, Bu? Liburan? Sari cuma mengangguk pelan. Tak sanggup bilang mereka mau menjemput jenazah suami dan bapak yang sudah terkubur 6 tahun. Penerbangan 2 jam terasa seperti 2 tahun. Sari muntah 2 kali di kantong kertas. Galih cuma pegang tangan ibunya, tak bicara apa-apa. Sampai di bandara Phnom Penh jam 1 siang. Panas sekali, bau asap knalpot dan sampah. Mereka naik tuk-tuk ke penginapan murah dekat Sungai Mekong, kamar $8 semalam, AC mati, kipas angin berisik. Malam pertama di Kamboja, Sari tak bisa tidur. Dia duduk di balkon kecil, lihat lampu-lampu kota asing. Galih duduk di sampingnya, pegang foto kecil Tarjo. Besok kita ke makamnya, Ma. Pagi harinya, mereka ke KBRI. Petugas yang dulu telepon Sari tahun 2019 masih ingat. Namanya Mbak Rina. Dia peluk Sari lama begitu ketemu. Bu Sari, akhirnya datang juga. Saya sudah siapkan surat izin ekshumasi sementara. Kita bisa ambil segenggam tanah dari makamnya untuk dibawa pulang. Perjalanan ke pemakaman Tuol Trea butuh 1 jam naik tuk-tuk. Jalanan berdebu, banyak anjing liar. Pemakaman itu besar, penuh rumput liar, salib-salib kecil, dan nisan-nisan tak terawat. Petugas pemakaman, seorang kakek Khmer, bawa buku catatan lusuh. Dia cari nomor 478, baris 12.
Jalan di depan mereka pelan-pelan. Sampai. Hanya gundukan tanah kecil, ditumbuhi rumput tinggi. Batu nisannya masih sama seperti foto dulu. Kecil, retak, bertuliskan dalam huruf Latin yang sudah pudar. Indonesian Man. Diet Agustus 2019. Tak ada nama Tarjo. Tak ada tanggal lahir. Hanya itu. Sari langsung jatuh berlutut. Tangannya menggenggam tanah kering itu, menangis tanpa suara. Gali berdiri di belakang ibunya, matanya merah, tapi air matanya tak jatuh. Petugas KBRI dan kakek Khmer memberi ruang. Mereka mundur beberapa langkah. Sari mulai bicara, suaranya pelan tapi jelas. Mas, maaf kami telat, maaf baru sekarang bisa jemput kamu. Gali sudah besar. Mas, dia juara, dia pinter, dia kuat. Kamu gak usah khawatir lagi. Gali jongkok di samping ibunya, tangannya gemetar. Dia ambil skop kecil yang dibawa dari Indonesia, mulai gali tanah di atas makam, cuma sedikit, cukup untuk 1 genggam. Papa, aku datang. Aku bawa sepeda buat papa. Dari dalam ransel, dia keluarkan sepeda mainan kecil warna merah, yang dia beli pakai uang jualan koran dulu waktu kelas 5. Sepeda itu sudah agak karatan, tapi masih utuh. Gali taruh sepeda itu di atas gundukan, lalu ambil segenggam tanah, masukkan ke botol kaca kecil yang sudah disiapkan. Pak, maaf baru bisa beliin sepeda sekarang. Tapi ini aku beli sendiri. Papa pulang sama aku ya. Kita tanam tanah ini di rumah. Papa tidur di samping bunga Kamboja yang kita tanam bareng mama. Baru saat itu air mata Gali jatuh. Dia menangis sambil tetap gali tanah pelan-pelan, sampai botolnya penuh. Sari peluk anaknya dari belakang. Mereka berdua menangis di atas makam tanpa nama itu, dari subuh sampai matahari tinggi. Mbak Rina mendekat pelan, kasih kain putih kecil. Bu, ini kain kafan baru. Kita bungkus tanahnya pakai ini ya. Sari ambil kain itu, bungkus botol tanah dengan hati-hati, seperti membungkus jenazah sungguhan. Lalu dia cium berkali-kali. Mas, kita pulang ya. Rumah sudah nungguin kamu. Mereka tinggalkan sepeda mainan merah itu di atas makam. Galih menoleh berkali-kali waktu tuk-tuk mulai jalan. Di perjalanan pulang ke penginapan, Sari pegang botol kain putih itu di dada sepanjang waktu. Galih tidur di bahunya, wajahnya basah air mata tapi tenang. Malam terakhir di Phnom Penh, mereka duduk di tepi sungai Mekong. Lampu-lampu istana raja berkilauan di air. Angin sepau-sepau. Sari buka suara pelan. Nak, kamu tahu nggak? Papa pasti seneng banget hari ini. Galih mengangguk. Aku rasain, Ma. Tadi waktu aku taruh sepeda itu, kayak papa peluk aku dari belakang. Sari tersenyum, air matanya jatuh lagi. Papa sudah pulang. Nak, besok kita bawa dia pulang beneran. Mereka peluk erat di tepi sungai itu, di bawah langit Kamboja yang luas, dengan botol kecil berisi tanah dan cinta yang tak pernah putus. Besok pagi, pesawat jam 9. Tujuan, rumah. Pulang membawa Tarjo di hati. Pesawat mendarat di Adi Sucipto jam 11.45 siang, 2 Mei 2025. Langit Yogyakarta cerah, angin sepau-sepau, seperti menyambut kepulangan orang yang sudah terlalu lama dirindukan. Sari dan Galih turun dari pesawat dengan langkah pelan. Di tangan Sari, botol kaca kecil yang dibungkus kain kafan putih dipegang erat di dada, tak pernah lepas sejak lepas landas dari Phnom Penh. Di bahu Galih, ransel kecil yang kini terasa jauh lebih berat daripada waktu berangkat. Mereka tak langsung pulang. Mampir dulu ke makam Mbok Sum yang meninggal setahun lalu. Sari taruh setangkai bunga Kamboja dari Kamboja di atas nisan mertuanya. Mbok, Tarjo sudah kami bawa pulang. Mbok tenang ya di sana, kami sekarang lengkap lagi. Dari kota, mereka naik bus kecil ke kampung. Seluruh kampung sudah menunggu di ujung jalan setapak. Spanduk kain putih bertuliskan, "Selamat datang pulang. Mas Tarjo," terbentang di antara pohon mangga. Anak-anak kecil bawa bendera kertas, orang tua bawa air mata. Begitu Sari dan Galih turun dari bus, orang-orang langsung mendekat. Pelukan, tangis, doa, semua bercampur jadi satu. Bu RT menangis paling kencang. Alhamdulillah, akhirnya Mas Tarjo pulang juga. Sari tak bisa bicara.
Dia cuma angkat botol kain putih itu tinggi-tinggi supaya semua orang lihat. Ini Mas Tarjo, ini suamiku, ini bapaknya Galih, dia sudah pulang. Malam itu kampung mengadakan selamatan besar. Tahlilan, kenduri, nasi kuning, ayam goreng, semua dari patungan. Rumah Sari penuh sesak sampai ke halaman. Suara kori anak kampung mengaji Yasin terdengar sampai jauh. Selesai doa, Sari dan Galih berjalan ke belakang rumah. Semua orang mengalah, memberi jalan. Kuburan kosong yang dulu cuma gundukan tanah sekarang sudah berubah. Nisan baru dari batu marmer kecil, ukirannya rapi, bertuliskan Tarjo bin Sarmidi 1984-2019. Selamat jalan suamiku, selamat jalan papaku. Kamu sudah pulang. Kami menjemputmu dengan cinta. Di depan nisan, sudah disiapkan lubang kecil sedalam 1 jengkal. Galih jongkok, buka kain kafan putih itu pelan-pelan. Tanah Kamboja yang kering, berwarna coklat kemerahan, masih sama seperti yang dia genggamat 6 hari lalu. Dia tuang tanah itu perlahan ke dalam lubang. Sari ikut membantu, tangannya gemetar. Satu persatu butir tanah jatuh, seperti air mata yang akhirnya berhenti. Setelah tanah habis, Galih ambil bunga Kamboja segar yang dibawa dari Phnom Penh, taruh di atasnya. Lalu dia bicara, suaranya tenang tapi terdengar oleh semua orang yang berdiri di belakang. Papa, kamu sudah pulang. Sekarang kamu tidur di rumah sendiri, di samping bunga Kamboja yang kita tanam bareng mama. Nggak ada yang nyiksa lagi. Nggak ada yang ambil paspormu lagi. Kamu aman, Pak. Sari menimpali, suaranya pecah tapi penuh. Mas, terima kasih sudah nunggu kami jemput. Maaf kami telat 2079 hari. Mulai sekarang kamu istirahat ya. Kami janji hidup kami bahagia, supaya kamu tenang di sana. Mereka berdua sujud di atas makam yang sekarang sudah penuh. Orang-orang ikut sujud, ikut nangis, ikut doa. Malam semakin larut. Orang-orang pelan-pelan pulang. Tinggal Sari dan Galih yang duduk di kursi plastik kecil di depan makam baru. Galih ambil kertas dari saku bajunya. Kertas folio yang sudah dilipat rapi. Dia buka, lalu baca pelan di bawah lampu taman kecil. Papa, ini surat dari aku sama mama. Kami tulis di pesawat pulang kemarin. Dia mulai membaca, suaranya kadang tercekat. Mas Tarjo, aku Galih, anakmu. Dulu aku kecil, cuma sampai lututmu. Sekarang aku lebih tinggi dari mama. Aku sudah bisa naik sepeda sendiri, aku juara sains, aku dapat beasiswa. Semua ini aku lakukan supaya papa bangga. Maaf dulu aku pernah marah, bilang papa bohong soal sepeda. Sekarang aku ngerti, papa cuma mau kami nggak susah. Papa sudah berjuang mati-matian di tempat yang jauh, di tempat yang nggak ada orang baikin papa. Papa tenang ya, aku janji akan jaga mama, jaga rumah ini, jaga nama baik papa. Nanti kalau aku sudah kerja, aku akan bawa mama umroh, aku akan pasang batu nisan yang lebih besar, aku akan ceritakan ke anakku nanti bahwa kakeknya adalah pahlawan keluarga kami. Papa sudah pulang. Sekarang aku yang akan jemput semua mimpi yang papa tinggalkan. Terima kasih, Pak. Aku sayang papa selamanya. Anakmu, Galih. Sari melanjutkan, tangannya memegang tangan Galih erat-erat. Mas Tarjo sayangku. Aku Sari, istrimu yang dulu kamu tinggal di stasiun Tugu tahun 2012. 13 tahun aku nunggu kamu pulang bawa cerita senyum dan uang banyak. Ternyata kamu pulang cuma bawa cerita luka dan segenggam tanah. Maaf aku nggak cukup kuat dulu. Maaf aku pernah marah dalam hati. Maaf aku pernah hampir menyerah. Tapi lihat sekarang, Mas. Anak kita besar, pinter, dan baik sekali. Dia mirip kamu banget. Matanya, senyumnya, keras kepalanya. Kamu sudah pulang. Rumah ini sekarang lengkap lagi. Tiap pagi aku dan Galih akan nyekar. Tiap malam kami akan cerita sama kamu. Kamu gak akan sendiri lagi. Istirahat ya, Mas. Lepaskan semua sakitmu. Kami baik-baik saja. Kami bahagia, karena kamu sudah di sini. Sampai ketemu lagi nanti di surga ya, Mas. Aku akan selalu cinta kamu, sampai akhir waktu. Istrimu, Sari. Surat itu diletakkan di atas makam, ditutup batu kecil supaya tak terbang. Angin malam berhembus pelan,
Bunga Kamboja bergoyang seperti mengangguk. Galih berdiri, tarik napas panjang. Ma, Papa sudah pulang. Sekarang kita tidur ya. Besok aku ada ulangan matematika. Sari tersenyum, senyum yang tulus, yang lama tak pernah muncul. Iya, Nak. Besok kita bangun pagi, nyekar dulu, terus kamu sekolah. Hidup harus lanjut. Mereka berdua masuk rumah, tangan bergandengan. Lampu warung kecil dimatikan. Lampu taman di makam Tarjo dibiarkan menyala semalaman. Di luar, bunga Kamboja terus bermekar. Di dalam hati mereka, Tarjo akhirnya benar-benar pulang, selamanya.